Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat. Baik anak-anak bunda, perkenalkan nama bunda Imronah, bisa dipanggil Bunda Im. Nah, untuk hari ini materi kita adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi nanti Bunda Im mau mengajar untuk kelas 2 pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi anak-anak harus menyiapkan bukunya ya, buku PAI-nya dan buku tulisnya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu bersama-sama ya. Kita siap-siap untuk berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Baik anak-anak bunda, sudah siap anak-anak hari ini untuk belajar? Nah, kita buka buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak harus mempersiapkannya ya sebelum kita belajar. Nah, Bunda Im mau mengajarkan tema hari ini adalah pembelajaran tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Nah, anak-anak pasti sudah tahu nama-nama Nabi ada berapa? Nama-nama Nabi adalah ada 25. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tema hari ini akhlak terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bisa dibuka LKS-nya yaitu halaman 4. Perhatikan halaman 4 yang di bawah yaitu tentang akhlak mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi yang terakhir utusan Allah, yaitu Nabi yang terakhir. Nah, dengarkan baik-baik ya anak-anak ya, Bunda jelaskan. Nah, siapa yang pengen seperti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Anak-anak harus bisa mencontoh sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, di antaranya adalah Nabi Muhammad memberikan ilmu dan petunjuk jalan kebenaran yaitu agama Islam. Islam mengajarkan cara berperilaku dan berakhlak mulia. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sebagai suri teladan manusia, memiliki akhlak mulia yang sangat baik. Jadi anak-anakku semuanya harus seperti Nabi Muhammad, mempunyai sifat-sifat yang wajib yang kita teladani, yaitu sifat ada 4. Nah, sekarang Bunda Im mau menulis. Anak-anak bisa mencatat ya di papan tulis.
atau di buku tulis, yaitu di halaman 5, yaitu sifat-sifat wajib bagi Nabi Muhammad yang kita teladani. Nah, sifat wajib sifat-sifat wajib yang dapat kita teladani atau sifat-sifat wajib Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa, anak-anak? Yang pertama adalah, perhatikan halaman 5, sidik. Nah, sidik artinya jujur. Jujur itu apa sih, anak-anak? Jujur itu adalah berkata apa adanya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad pasti benar. Sidik artinya jujur atau benar. Nah, jadi beliau selalu bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi mustahil bagi Nabi untuk memiliki sifat kizib yang artinya berdusta atau bohong. Jadi anak-anak harus menghindarkan dari sifat berdusta atau bohong. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan kata-kata yang bohong. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tentunya pasti benar. Yang kedua adalah amanah. Apa, anak-anak? Amanah. Artinya dapat dipercaya. Maaf ya, amanah artinya dapat dipercaya. Anak-anak bisa nanti menulis ya, di bukunya juga sudah ada. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi mustahil jika Nabi memiliki sifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Nah, jadi anak-anak harus mempunyai sifat dapat dipercaya atau amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Artinya adalah menyampaikan. Maksudnya menyampaikan wahyu atau firman Allah kepada umatnya, tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Kalau sudah perkataan Allah, itu sudah dari Allah, ya itu harus disampaikan kepada umatnya, tidak mungkin akan disembunyikannya. Jadi dari sifat ini adalah mustahilnya adalah menyembunyikan wahyu yang datang dari Allah. Dan yang keempat, nah anak-anak nanti harus hafal sifat-sifatnya Nabi Muhammad ya. Yang terakhir adalah yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Nah, anak-anaknya Bunda harus cerdas. Artinya cerdas, bijaksana atau bijaksana. Nah, ini adalah sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak harus hafal. Sidik artinya jujur atau benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah, cerdas atau bijaksana. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan cerdas? Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas sehingga tidak mudah terkena tipu daya para musuhnya. Jadi mustahilnya apa, anak-anak? Dari kata fatonah, yaitu mustahilnya adalah baladah.
artinya bodoh. Nah, anak-anak harus mempunyai sifat yang cerdas. Baik, kita buka dengan halaman 6. Sifat jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jujur itu berkata apa adanya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad selalu benar. Misalnya dalam berdagang, anak-anak kalau menjadi pedagang harus pedagang yang jujur, tidak boleh menipu apa adanya barang itu. Ya, sifat jujur Nabi berkaitan dengan jujur dalam hati dan perkataan. Nah, perkataan hati harus ada kaitannya. Beliau selalu berkata apa adanya tentang kondisi barang dagangannya, serta jujur dalam perbuatan, karena beliau berdagang dengan memberikan barang yang berkualitas. Kalau kualitasnya bagus ya dibilang bagus, kalau jelek ya kita bilang jelek. Harus berkata apa adanya. Itu yaitu tentang sifat Nabi Muhammad. Baik, kita lanjut dengan halaman 7 ya anak-anak ya. Halaman 7 adalah pengertian jujur atau sifat jujur. Tadi sudah Bunda Im menjelaskan tentang sifat jujur, yaitu berlawanan dengan kizib atau dusta. Jujur berkata benar, yaitu sesuai dengan kenyataan ya. Orang yang memiliki sifat jujur akan nampak pada perilaku dan kehidupan sehari-hari. Nanti kalau mempunyai sifat jujur, anak-anak pasti banyak punya teman. Pengen kan anak-anak punya teman yang banyak? Ya, jadi anak-anak harus bersifat yang jujur ya. Terus yang kedua, pembagian sifat jujur. Itu ada 3. Bisa dibuka halaman 7 ya anak-anak ya di sini. Yang pertama, jujur dalam hati. Hatinya jujur, tindakannya sesuai dengan keinginan hati. Pasti temannya banyak. Nah, pengen kan anak-anak punya teman yang banyak? Yang B, jujur dalam perkataan atau lesan. Nah, dalam kenyataannya ngomongnya harus yang baik-baik. Jangan suka berkata yang kotor-kotor. Allah tidak menyukai, Nabi Muhammad tidak seperti itu ya. Nah, yang ketiga atau yang C, jujur dalam perbuatan atau amal. Beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatannya menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Baik, kita lanjut. Yang terakhir adalah halaman 8. Contoh manfaat sifat jujur. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya sifat jujur apa anak-anak di rumah? Jujur kepada orang tua ketika ingin pergi ke suatu tempat. Yang kedua, misalnya contohnya jujur kepada orang tua tentang nilai ujian yang didapatkan di sekolah. Misalnya anak-anak mendapatkan 100 nilainya ya, harus jujur 100. Kalau nilainya dapatnya nilai 0, jangan bilang 100, buat ditambahin angkanya 1 tambah 1. Jadinya tidak jujur ya. Yang ketiga misalnya jujur ketika meminta uang untuk hal yang bermanfaat. Nah, itulah contoh sifat jujur di rumah. Yang B, contoh sifat jujur di sekolah. Nah, anak-anak harus percaya kepada dirinya sendiri. Misalnya tidak boleh menyontek soal ujian kepada temannya. Ya, kalau nggak dikasih contek nanti marah-marah, diancam temannya. Itu adalah sifat yang tidak jujur, tidak percaya pada dirinya sendiri. Yang kedua, jujur kepada guru ketika tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, misalnya nggak mengerjakan PR di rumah, misalnya apa? Alasannya ketiduran. Nah, alasannya kemana? Itu namanya tidak jujur. Terus yang selanjutnya jujur ketika ditanya guru tentang alasan tidak masuk. Kalau tidak masuk alasannya sakit bu, padahal di rumah tidak, main-main saja. Itu namanya tidak jujur. Nah, baik, contoh sifat jujur di masyarakat. Mungkin di masyarakat anak-anak, misalnya di lingkungan. Contohnya ketika menemukan dompet di jalan, jangan langsung dibawa pulang. Ini punyaku, aku dapat. Jadi kalau udah tahu pemiliknya, dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, ketika menjadi pemimpin daerah atau pemimpin jadi di sekolahan, jadi ketua kelas misalnya, itu juga harus yang jujur. Tidak boleh sombong ya. Terus yang terakhir ketika menjadi pedagang, harus dengan yang jujur seperti Nabi Muhammad tadi yang sudah jelaskan Bunda Im.
Nah, itu ya. Nah, kesimpulannya manfaat perilaku jujur adalah 1. Anak yang jujur dicintai Allah. Anak yang jujur akan dipercaya orang lain, disenangin teman. C. Anak yang jujur mau mengakui kesalahannya. D. Anak yang jujur terbiasa mengatakan yang sebenarnya. Itulah Bunda Im mengharap anak-anaknya Bunda Im semuanya harus bersifat yang jujur seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak Bunda yang saya cintai, tadi itu adalah materi untuk kali ini, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak harus semangat belajar, jaga kesehatan untuk saat ini. Kita saat ini masih belajar dengan belajar online. Itu yang Bunda Im sampaikan. Nah, tetap semangat. Dan Bunda Im akhiri sampai di sini, ketemu lagi pelajaran agama untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.